Saya datengin, saya lihat, saya cari, ternyata itu drone udah diplastikin sama orang. Oh, mau diambil Di bawah. Halo guys, kembali lagi bersama gua Firdaus di Respublika Channel. Kali ini gua kedatangan seorang ketua komunitas, udah seorang ketua lagi. Ketua komunitas drone plat Komunitas merah. aja. Plat merah Kota Tangerang Selatan. Bang Kemal Fauji. Apa kabar Bang Kemal? Alhamdulillah baik. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ceritain dong soal drone nih gimana, Bang? Drone. Kenapa lu hobi drone? Drone. Dulu sih berangkat awalnya dari fotografi ya. Karena kita juga punya keinginan sesuatu yang berbeda. Itu mulailah foto-foto dari udara gitu kan. Itu. Nah, kalau ngomongin drone ini alatnya mahal. Berapa harganya? Lebih mahal dari kamera mungkin. Cuman fungsinya kan macam-macam ya. Iya. Drone itu. Nah, kalau kita ngomongin drone itu lebih ke hobi gitu kan. Lebih ke hobi ya. Iya. Hobi udah gitu kita juga harus punya skill juga dalam menerbangkannya, karena ya tahu sendiri nih kalau misalnya jatuh rusak selesai dah. Harganya berapa sih, Bro? Tergantung ya. Kalau yang kita lihat ini sekarang harganya di rentan antara 20 sampai 25 juta. Mahal juga ya? Dan ada lagi yang lebih mahal lagi, tergantung kebutuhannya gitu kan, karena itu fungsi drone sendiri gitu kan. Nikmatnya apaan sih lu hobi-hobi gini nih, hobi-hobi drone gitu? Kenikmatan. Kayak kita naik pesawat udara ya. Cuman kalau pesawat udara kan kita terbatas untuk foto dan video kayak gitu kan. Kalau ini dimanapun kapanpun kita bisa naikin gitu. Gitu ya? Iya. Ceritain dong pertama kali lu mengenal drone ini kayak gimana, Bang Kemal? Drone itu dulu saya baru mengenal drone di tahun 2013. 7 tahun lalu ya, Bro. Iya, Cukup lama juga. 2013. Jadi awalnya belajar drone ini dari drone yang mainan yang Cina itu loh. Yang kalau misalnya jatuh kita nggak sakit-sakit amat gitu. Sakit itu kerusakannya karena kan mahal ya. Oh iya. Kalau yang Cina kan jatuh rusak terserah. Tapi drone juga. Cuman itu kan kalau drone itu yang China itu dia tidak ada lock GPS-nya. Kalau yang ini kan ada. Ya. Ini ketinggiannya berapa meter ya? Ketinggian ini kalau dipaksakan bisa sampai 500 meter. Iya. 500 meter. Iya, tapi kan nggak mungkin sampai segitu. Nah, karena kan ada pesawat udara ya. Iya. Jadi kalau ngikutin aturan yang ada itu kita hanya boleh di bawah 150 meter. Dengan jarak paling jauh tuh tergantung. gimana, Bro? Ada yang sampai 1 kilo. 1 kilo pasti bisa kelihatan ya? Ada. Bisa. Drone-nya nggak kelihatan. Nah, itu ngukurnya dari mana? Drone-nya nggak kelihatan. Itu ada instrumen ya. Jadi kalau kita mengoperasikan drone itu kan ada remote. Dari remote ini ada, kalau yang saya pakai ini dia terhubung sama ponsel kan. Iya. Nah dari situ kita bisa lihat ada jarak. Itu udah ketahuan dari posisi kita menerbangkan sampai si drone itu terbang,
ketahuan. Biasanya berapa kalau main drone itu berapa lama, Bro? Drone itu baterainya hanya bisa antara untuk keamanan ya. Keamanan itu paling lama itu 15 menit. Itu untuk kamera baru, drone baru. Ya. Drone baru, untuk drone baru. Kan biasanya kalau drone baru kan kameranya masih charge-nya masih bagus tuh. Sama aja. Sama aja. 15 menitan. Iya. Oh, iya. Sebentar juga ya? Sebentar juga kalau kita nerbanginnya lumayan lama sih. Serasa lama gitu. Itu resiko untuk pemula itu ketika main drone jatuhnya gede kan pasti, Bro ya? Iya. Nah, itu gimana mensiasatinya tuh? Kan harganya mahal nih sampai 25 juta segala macam. Itu kan ada triknya ya. Ada ya, jadi kalau misalnya kita membeli drone yang profesional itu pasti akan ada dari tokonya itu memberikan pelatihan. Jadi penggunaannya, pemasangannya sampai mengoperasikannya gitu. Kalau misalnya dulu saya waktu belajar itu nggak dikasih gitu kan, cuman baca-baca video dari tutorial, kita coba akhirnya bisa. Pernah jatuh tapi lu? Pernah, tapi bukan yang ini. Itu pertama kalinya saya mengenakan drone jatuh mengenai orang. Terus gimana tuh? Sobek. Orangnya sobek. Jadi saya berharap sih kepada teman-teman yang memakai drone itu kita lihat keamanan. Itu si drone itu nggak boleh terbang di bawah kerumunan orang. Oh gitu. Iya. Jadi harus di mana, di hutan? Bisa di hutan, bisa di lapangan. Kalau di hutan itu kan biasanya sama teman-teman yang dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Dia memantau kejahatan yang ada di hutan itu loh. Illegal logging kayak gitu. Itu teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup udah memakai itu. Dengan jarak yang cukup jauh juga berarti, Bro. Iya, dan drone-nya bukan seperti ini. Kalau ini buat drone-drone komunitas kali ya? Ya, ini kan lebih simpel ya. Ini lebih simpel, bisa dibawa kemanapun, sangat mudah mengoperasikannya. Kalau drone ini kan tergantung kegunaannya. Sampai ada yang mapping juga ada. Kegunaannya apa aja sih, bisa lu jelasin, Bro? Oke. Pertama, dia bisa fotografi. Harus bisa, kalau nggak bisa harus bisa lagi. Fungsinya ya? Fungsinya bisa untuk fotografi. Kedua foto. Video. Nah, gitu kan. Ketiga juga bisa untuk pemantauan. Misalnya untuk keamanan ya. Misalnya kalau misalnya di TMC Polda Metro itu dia digunakan untuk memantau situasi udara, lalu lintas dari udara kayak gitu. Terus ada lagi untuk yang drone ini untuk mapping, pemetaan kayak gimana tuh? Pemetaan itu ya, kalau dulu kita memetakan suatu daerah itu dia pakai pesawat terbang ya, kalau enggak pakai satelit. Kalau sekarang bisa diolah sama teman-teman yang punya keahlian di situ. Ada komunitasnya itu beda-beda lagi gitu. Dan itu lebih profesional. Kalau lu biasanya memakai drone itu buat apaan? Kalau ini terus terang, kalau dulu saya karena di komunitas lu lah, sekedar hobi. Enggak, ini sesuai dengan pekerjaan. Oh, sesuai dengan pekerjaan. Kalau dulu saya kan di sekretariat daerah. Jadi fungsinya untuk memantau kegiatan atau pemerintahan gitu kan, kayak pembangunan di pemerintahan. Gitu. Nah, itu kan kalau foto itu kita hanya dari bawah kan. Nah, ini kan bisa mencakup dari atas dan hal yang objek yang tidak bisa terlihat kalau kita ada di bawah.
Nah, kalau drone ini bisa diedit nggak sih bro? Bisa ya pasti ya. Bisa sekali. Foto, video bisa diedit. Oh. Jadi biar kelihatan ciamik lah ya. Nah itu kan kalau sekarang udah mulai banyak yang bisa membelinya, bisa orang lain gitu kan. Maksudnya teman-teman dari komunitas juga banyak yang dari anak-anak yang masih pelajar gitu ada, cuman saya himbau sih tolong diperhatikan keamanannya aja. Maksudnya keamanannya kayak gimana bro? Keamanan ya itu yang tadi saya sebutkan, tidak menerbangkan di area-area yang terlarang. Berarti emang harus nyari spot juga ya, nggak sembarangan. Wah di sini nih enak nih kita bikin drone nih, main drone gitu nggak Ya, bisa sembarangan. nggak bisa. Ya. Apalagi Tangerang Selatan ini punya bandara kan. Oh gitu. Ya itu, waduh. Saya kalau berbicara itu mungkin ada teman-teman yang lebih ahli lagi ya masalah aturan penerbangan. Kalau kita masuk ke area itu bisa kena hukuman penjara dan denda. Biasanya lu nentuin waktu nggak sih kalau main drone, apalagi lagi suka-suka aja misalnya, ada nggak untuk mendapatkan gambar yang bagus itu ada jamnya gitu? Ya kita atur juga sih dengan cuaca ya. Cuaca kan drone ini rentan sama air, terus sama angin kan. Angin juga kita harus lihat kekuatan drone ini. Kalau anginnya kenceng kita paksain, kalah juga drone-nya, bisa jatuh. Terus apalagi selain itu? Malam enak nggak main drone? Diharapkan jangan. Kenapa itu bro? Bukannya kalau ketika malam itu asik tuh banyak pencahayaan itu? Betul, bagus. Gambarnya juga bisa bagus. Iya, cuman kan secara keamanan si drone tidak bisa terlihat gitu. Paling cuma kayak klip gitu aja ya? Betul, ya itu lebih berbahaya sebenarnya. Kayak gitu. Kenikmatannya apa sih lu main drone itu? Kalau kenikmatan sama ya, dengan nikmat. Suka segala macam, mungkin malah tuh berbeda aja dengan yang lain gitu. Maksudnya gimana berbeda bro? Berbeda dalam arti kita punya dokumentasinya ini dari udara gitu kan. Itu doang nikmatnya? Iya. Nggak ada lagi? Yang lainnya ya mungkin kalau misalnya kita ngedokumentasi naik pesawat mahal kan. Kalau pakai drone kan kita misalnya datang ke daerah Pamulang atau misalnya daerah BSD gitu kan, kita bisa nerbangin, oh ini bagus nih kondisinya kayak gini. Sekaligus juga bisa sebagai bahan informasi. Gitu. Maksudnya bahan informasi gimana? Ya bahan informasi yang tadi saya sebutkan. Dulu saya di sekitar daerah itu kan mendokumentasikan untuk kegiatan pemerintahan. Pemantauan gitu. Iya, kayak gitu. Kalau misalnya ada di dinas-dinas tertentu, misal bangunan tinggi, nggak mungkin kita ngecek pakai kita naik atau apa gitu. Cukup pakai drone ya? Pakai drone bisa. Udah gitu kita mantau saluran kayak gitu, pakai drone bisa. Ukuran skill bagus enggaknya pengambilan drone itu dari apa bro? Skill lagi bagus atau tidaknya hasil sebuah pengambilan drone? Tergantung operator drone-nya. Ada trik khusus nggak? Trik khusus sebenarnya tidak ada. Tapi itu dari jam terbangnya aja. Kembali pada skill ya? Iya, kembali lagi sama skill. Dan biasanya permintaan dari pimpinan apa, atau permintaan dari apa yang pengen kita hasilkan tuh apa gitu. Iya. Pimpinan lagi gue pimpinan, aneh banget gue bilang drone. Iya kan kalau di pemerintahan gitu. Pemerintahan ya. Tolong dronein di sini nih gitu kan. Gitu. Di sini. Pengalaman menarik apa bro selain tadi lu itu pengalaman menarik nggak kalau kenain orang tuh sampai luka? Enggak, pengalaman menarik lu selama lu menggunakan drone ya apa gitu? Sempat hilang. Kok hilang pengalaman menarik sih bro? Menarik sekali itu. Musibah itu mah bukan pengalaman menarik. Enggak, itu jadi pelajaran juga sebenarnya. Gimana? Menariknya di mana tuh bisa hilang? Menariknya si drone itu kayak burung aja hilang. Jadi saya
nerbangin terlalu asik ya. Asik gitu kan, karena pengen mengambil spot yang bagus dan emang kebutuhannya ke sana. Saya pun terlalu jauh. Saya paksain. Tiba-tiba lost. GPS-nya nggak ini? Tidak mengunci. Bukan tidak mengunci, artinya si drone ini punya kemampuan dia untuk kembali lagi ke titik penerbangan gitu kan. Namun itu waktu di daerah mana, Bro? itu daerah Pondok Aren. Pondok Aren. Pulang lagi ternyata dia drone-nya. Tapi sayanya ke sana. Kok bisa pulang gimana, Bro? Iya, jadi saya udah panik. Saya lari ke titik hilang itu. Kan di GPS tuh ada ya. Si drone itu hilangnya di mana. Saya lari ke sana. Terus Pas di sana nggak ada. terus Saya balik lagi ke titik penerbangan. terus Ada yang penjual warung di situ, dia ngasih tahu, "Pak, tadi ada drone-nya di sini," katanya. terus Tapi tiba-tiba terbang lagi. terus Saya tanya lagi, "Kemana, Bu?" Nggak tahu, ke sebelah sana katanya gitu kan. terus Saya kejar lagi ke sana. Nyala lagi tuh kan, si kamera semua berfungsi lagi. Kan tadinya kalau hilang kontak itu dia nggak berfungsi semua kan. Sampai di sana saya lihat kok drone-nya ada kayak di kantong plastik. terus Ada di kantong plastik. terus Saya datengin, saya lihat, saya cari, ternyata itu drone udah diplastikin sama orang. mau diambil Di bawah. Karena dia nggak tahu kan cara mematikannya si drone itu. terus Dia bawa, saya ketemu di tengah berpapasan sama dia. "Pak, itu drone saya bilang gitu kan. "Loh, masa sih? Mana buktinya?" katanya. "Ini," saya bilang gitu kan. Karena remote-nya ada di saya kan. Akhirnya si bapaknya balikin tuh. Terus? Bapaknya bilang, "Itu drone-nya turun tuh di situ," katanya, di warung bakso katanya gitu kan. Nah, itulah hal yang menarik. itu mah nggak hilang, namanya sempet hilang, balik lagi gitu. Iya, tapi menarik dan menarik. menegangkan. Wah. Kalau hilang kan bisa diganti. Bang, ini kalau gue bicara drone ini sebenarnya kan dari sekedar hobi, Bang ya. Betul. Itu bisa menghasilkan profit nggak sih? Kalau kitanya fokus pasti bisa. Karena kebutuhan dokumentasi dari udara ini sekarang itu kan Permintaannya makin tinggi, makin banyak. banyak. Cuman kita balik lagi ke etika. Etika gimana tuh, Bang? Etika menerbangkan drone, karena teman-teman yang memiliki penghasilan dari drone ini, dia juga punya aturan tertentu. Misalnya ya gimana tuh, Bang? Misalnya tidak boleh menerbangkan di dekat bandara. Terus? Ya kan? Kedua, tidak boleh menerbangkan di area yang dilarang. Terus? Gitu. Ketiga, tidak boleh menerbangkan di atas kerumunan orang. Terus? Ya. Keempat lagi, ada area tertentu yang emang tidak boleh menerbangkan drone, seperti contohnya kayak di Puspitek. Kenapa itu? Ya harus izin dulu. Oh, harus izin. Enggak, Jadi, maksud gua kalau dari sisi komersilnya itu ya, ini kan bisa dijadiin satu keuntungan gede nggak sih drone? Misalnya lo kita bicara via bayarannya, itu Iya. range-nya berapa biasanya? Wah, saya nggak main ke situ ya. Oh, nggak gitu. Karena saya kan di pemerintahan ya. Kalau misalnya di swasta sih beda lagi. Oh, beda lagi. Kalau di swasta itu ada yang misalnya dia mendokumentasikan untuk film, ya kan? Untuk film, terus ada yang mendokumentasikan untuk foto di udara. Dia bisa jual itu sebenarnya, gitu kan, foto, video. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang emang dia biasa melakukan mapping, pemetaan. Nah, itu harus punya izin juga tuh kayak Berarti gitu. Nah, birokrasinya banyak juga ya. iya, karena kan
teman-teman yang membeli drone ini kan sangat mudah. Udah gitu dia ya apa sih, main sikut-sikutan gitu loh. Harganya udah kalau saya nih bisa lebih murah. Tapi kan kalau balik lagi ke kita amit-amit ya, kalau misalnya si drone-nya celaka atau membahayakan orang lain, itu kan imbasnya bukan ke si pilot drone itu sendiri, tapi ke semua komunitas gitu kan. Gitu. Ya. Coba kalau gue liat drone berat juga ya. Oh ini drone. Ya. Menarik memang ini drone ya bro ya. Sekarang terakhir dong, apa namanya, tips memilih drone yang bagus dan baik itu kayak gimana? Memilih drone yang baik. Sebelum kita pengen beli nih misalnya nih, selain apa sih biar Ya gini aja. Kita balik lagi ke fungsi kita mau menerbangkan drone itu apa. Itu kan yang pertama. Kedua, kita memilih drone itu apa yang kalau saya sih lebih ke yang udah terpercaya ya gitu. Kalau yang ini kan DJI, mereknya DJI. Ada beberapa merek lain juga ada. Dia ada yang lebih bagus dan itu tergantung dari fungsinya juga. Kita misalnya kerja di hanya untuk film atau apa, carilah drone yang emang fungsinya itu. Karena kan semua tergantung dari kamera si yang dibawa si drone ini. kebutuhannya juga untuk apa bro ya? Macam-macam. Gitu. Iya. Iya. Jadi banyak banget nih manfaatnya ya drone ini ya. Tadi lu udah panjang lebar ngejelasinnya, tipsnya segala macem. Sama untuk pemula dong, pemula nih, buat penonton Respublika Channel nih yang lagi mantengin terus. Ya, kalau untuk teman-teman yang memang dia hobi di drone, ya saya sih berharap supaya bisa memperhatikan sisi keamanan. Sisi keamanan dari menerbangkan drone itu sendiri. Kalau misalnya ada suatu komunitas di area atau misalnya di daerah Tangerang Selatan, lebih baik ikut ke komunitas tersebut. Dan komunitas tersebut juga pasti kan ada pembinanya. Nanti disitulah saling berbagi, saling sharing tentang menerbangkan drone. Jadi kita nggak otodidak main sendiri tanpa bimbingan, itu lebih bahaya sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi itulah tips-tips dari Bang Kemal nih. Oke pemirsa Respublika Channel, tadi kita ngomongin soal drone. Semoga bisa bermanfaat. Bye.